Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Haji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Di balik kemenangan Johor Darul Takzim ya 3-1 semalam yang memastikan JDT lolos ke final Piala Malaysia selepas musim lepas juga sampai ke final dan akan menunggu Selangor ataupun Terengganu FC yang akan bermain nanti malam. Di balik kegembiraan para penyokong, mungkin ada sebagian yang khawatir ya selepas perlawanan semalam. Kenapa bisa macam itu? Dan juga akan ada update soal kekalahan dari Sabah dan pemain baru dari Sabah musim depan. Oke, yang pertama ini soal dibalik kemenangan lolosnya Johor Darul Takzim ke final. Mungkin bagi para penyokong sudah keluar juga di beberapa komentar di Instagram official Johor, MFL ataupun akun media sukan di media sukan di Instagram lainnya gitu. Kaitannya untuk yang fanbase dari JDT ataupun penyokong dari Johor Darul Takzim, yaitu soal Safawi Rashid. Sebenarnya ada apa dengan beliau ya gitu. Safawi Rashid player yang pernah mendapatkan kesempatan untuk mencoba mendapatkan kontrak dan sudah mendapatkan kontrak di kasta tertinggi Liga Portugal ketika beliau sedang masa berada di peak performance dan sedang bagus-bagusnya di JDT dan disupport oleh TMJ untuk bermain di Portugal, kemudian balik lagi ke JDT sampai sekarang belum mendapatkan sentuhan terbaiknya ya. Safawi Rashid yang akhirnya digantikan oleh Arif Aiman yang sampai sekarang konsisten ya, dan semalam pun Arif Aiman sangat vital dan memberikan ancaman banyak sekali untuk Sabah, bahkan memberikan assist kepada Fernando Forestier dan akhirnya ditarik awal oleh video beliau karena mungkin untuk disimpan untuk di final Piala Malaysia. Dan pertanyaannya di posisi right wing ya, di wing kanan yang notabene itu adalah sebelum ada Bidoglio di era Benjamin Mora ataupun di era yang lain, itu adalah posisi Safawi Rashid. Ketika Arif Aiman ditarik, bukan Safawi Rashid yang diturunkan tetapi adalah Sahmi Safari, yang kita tahu Sahmi Safari kalau tak silap nih posisinya adalah wing back ya, tetapi diberi kesempatan untuk posisi sayap kanan. Dan memang selepas pergantian itu ada sedikit transaksi yang kurang berjalan lancar dan akhirnya JDT kemasukan jaringan. Tapi memang akhirnya Sahmi Safari membalas kepercayaan itu dengan memberikan assist kepada Syafiq Ahmad dan kemudian Syafiq Ahmad mencetak jaringan. Syafiq Ahmad yang beberapa juga jarang diberikan kesempatan, belakangan ini sering mendapatkan kesempatan dari bangku simpanan dan berhasil menunjukkan kapasitasnya. Semalam juga berhasil mencetak jaringan walaupun di menit-menit akhir. Nah, bagaimana dengan Safawi Rashid ya? Safawi Rashid player yang pernah di value-nya itu paling berharga di Malaysia ya beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang performanya ini agak menurun ya. Ketika Bidoglio memilih untuk memasukkan Sahmi Safari bukan Safawi Rashid ya, tentu ada pertimbangan yang lain. Tapi kenapa tidak memasukkan Safawi Rashid? Pasti ada pertimbangan ya, selain memang strategi juga mungkin melihat apa yang berlaku ataupun penilaian tersini terhadap Safawi Rashid ya. Bidoglio mungkin tidak mengikuti proses Safawi Rashid ketika Safawi ini berada di dalam peak performance, membuat jadi andalannya tim nasional Malaysia dan juga Johor Darul Takzim gitu. Jadi mungkin ya Bidoglio melihat based on apa yang dilihat di training, dan mungkin Safawi Rashid memang belum jadi pilihan bahkan untuk langsung menjadi pengganti Arif Aiman gitu. Aku tak tahu apa yang berlaku dengan itu. Semoga sih memang mentality Safawi Rashid ini tak down dan boleh kembali lagi ke masa jaya beliau. Oke, kita akan ngomongin ya. Jadi yang kembali mendapatkan kesempatan adalah Syafiq Ahmad dan juga Safawi Rashid ya. Ahya Rashid juga ya. Ahya Rashid walaupun tak cetak jaringan berhasil menunjukkan eksplosivitas beliau dan beberapa peluang beliau, pergerakannya sangat baik, skillnya banget baik, dan bahkan akhirnya membuahkan sebuah penalti. Oke, Safawi Rashid dan Ahya Rashid masuk itu di menit 88. Safawi Rashid masuk, kemudian Ahya Rashid juga masuk. Kalau Syafiq Ahmad sudah terlebih dahulu masuk lebih awal, itu kurang lebih di menit 75 menggantikan Bexenda Silva. Oke, Safawi Rashid momentumnya itu sebenarnya ada ketika Ahya Rashid dilanggar.
oleh Gerrard ya atau siapa kalau aku tak silap. Kemudian Safawi Rashid yang mengambil bola akan mengambil sepakan. Sebenarnya itu momentum untuk mungkin mengembalikan kepercayaan diri Safawi Rashid. Safawi Rashid gagal mencetak jaringan. Menurut aku ini akan membuat Safawi Rashid mentalnya pasti akan kena ini, dan ya mungkin para penyokong boleh membantu Safawi Rashid untuk kembali. Memang kalau kita tengok kadang sedikit kasus pemain yang sudah berada di level jayanya turun balik lagi ke peak performance, tapi ada ya, bukan berarti tak ada, tapi jumlahnya lebih banyak ketika pemain sudah di top turun terus gitu. Kita tak boleh lihat lagi penampilan terbaiknya, tapi kita harap Pawi Safawi Rashid ini bolehlah, karena secara usia juga masih muda untuk kembali. Nah pertanyaannya, kalau Safawi masih di JDT dengan apa yang berlaku sekarang, apakah Safawi akan mendapatkan kesempatan yang sering ya? Karena kita tahu ini momentum Safawi Rashid sedikit, dan Safawi Rashid sementara ini belum boleh menunjukkan kemampuan beliau gitu. Jadi kedepannya bagaimana nasib Safawi Rashid ya? Sebelum ini aku juga tengok beberapa hari yang lalu di Instagram, walaupun bukan official ya, biasalah ada akun bola sepak dari Malaysia yang memposting bahwa rumor Safawi ini akan ke Terengganu. Kita tahu memang Safawi berasal dari Terengganu gitu. Apakah memang seperti itu? Tapi nampaknya sih masih terlalu dini ya kalau misalnya memang ada rumor yang mengkaitkan Safawi ke Terengganu gitu. Tapi kita doakan ya, Safawi ini bolehlah menemukan, paling nggak walaupun memang mungkin belum boleh menggantikan Arif Aiman, tetapi paling tidak beliau ini menjadi opsi second selepas misalnya Arif Aiman diganti, Safawi diberikan kesempatan ya. Mungkin video dulu juga harus paham bahwa ketika berada di peak performance kapasitas Safawi seperti ini gitu. Semoga itu ada momen seperti itu, dan ketika Safawi mendapatkan kesempatan itu harus dimaksimalkan. Tidak boleh ketika diberi kesempatan gagal memberikan kepercayaan untuk jurulatih, itu jangan seperti itu gitu. Jadi ini momen Safawi Rashid ketika melawan Persis Solo pun sama seperti itu, dan ini juga sama, ini takutnya membuat mentality Safawi makin menurun ya. Jadi semoga itu tak berlaku lah untuk Pawi selanjutnya, dan boleh mendapatkan kemampuan terbaiknya lagi. Itu ya, karena memang banyak yang mulai komen soal itu. Nah selanjutnya soal hasil perlawanan semalam ya, yang terkait kekalahan Sabah. Ini sudah jurulatih Sabah memberikan komentar dan kemungkinan soal player baru ya. Dari maharimaumalaya.com, Kingsley ucap terima kasih kepada TMC atas jasa pinjamkan 2 pemain walaupun terikat dengan gentleman agreement. Jadi ternyata memang Irfan Fazail dan juga Stuart Wilkin itu memang dipinjamkan ke Sabah dengan perjanjian ini kan memang biasa kalau di luar negeri, ketika dipinjamkan ada klausulnya tak boleh dimainkan ketika bertemu dengan yang punya klubnya. Di sini Ong Kingsley, saya ingin ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Kota Johor karena membenarkan 2 pemain ini bersama Sabah walaupun tidak dapat bermain mentang sedikit. Dan mungkin yang paling sebenarnya ini banget untuk Sabah adalah Stuart Wilkin yang sudah menjadi andalan. Nah, saya harap dengan perbincangan kita dengan JDT untuk membawa kedua-dua pemain ini di dalam senarai pemain musim depan dapat dilaksanakan. Mereka dapat menjadi pemain yang baik, terutama Stuart yang menunjukkan prestasi baik sepanjang musim ya. Sudah tentu kita berhadapan dengan kesukaran tanpa beberapa pemain kita karena kecederaan, dan kita hadir hari ini dengan hanya 16 pemain. Semua pemain berjaya tunjukkan komitmen yang sangat tinggi, dan ini penting untuk kita lalui pada masa yang akan datang. Masih lagi terlalu awal untuk saya umumkan, Darren Lock sudah tentu menjadi sasaran kita, tetapi kita masih berbincang dengan beberapa pemain yang lain untuk memastikan kita dapat membawa mereka dengan satu syarat, karena kita bukan satu klub yang mewah dari segi keuangan. Mempunyai 2 penjaga gol yang berkaliber akan memberi satu daya saing yang begitu baik dalam pasukan, dan ini terpulang kepada prestasi masing-masing. Saya percaya juga kemungkinan akan ada penggiliran yang saya dapat lakukan pada musim depan ya. Jadi kalau ketika Fahmi Camat cedera, ini Daniel Lim sudah menunjukkan kapasitasnya. Dan juga di sini kaitannya dengan Darren Lock, nampaknya memang itu sudah incaran dari Sabah ya, tapi masih
belum ofisial. Dan kita tahu sebelum ini ada rumor ketika istri dari Darren Lock itu sedang mencari tempat tinggal di Sabah ya. Nah ini makin menarik ya. Dan di sini juga beliau sampaikan kenapa banyak masalah yang dihadapi Sabah, khususnya soal tadi pemain yang ada di gentleman agreement, kemudian soal pemain-pemain utama yang tak boleh main, Faisal Ghazali, terus Badrul Bahtiar, terus ada beberapa pemain Fahri Cemat dan lain ya, itu membuat timpang. Khususnya pemain impor kita tak tengok ya di belakang ini ada player import dari yang dimiliki oleh Sabah gitu. Jadi menurut aku sih, dan aku tengok juga bagaimana di officialnya Sabah itu para penyokongnya memberikan respect, penghargaan tertinggi untuk tim manajemen dan juga player ya. Jadi memang wajar lah apa yang ibaratnya apa yang sudah dicapai sampai sejauh ini sudah perlu diapresiasi. Ini sangat berbeda jauh dengan musim lepas ya. Memang grafiknya itu meningkat. Jadi memang harus diapresiasi. Nah ini menarik ya, karena kalau kita tengok di line up pun cadangan dari Sabah kalau tak silap cuma 5 ya. Jadi tidak ideal gitu. Jadi memang dan prestasi Sabah pun masih ada kesempatan kalau misalnya JDT bertemu dengan TFC di final, itu otomatis Sabah mendapatkan tiket AFC. Ataupun sebaliknya misalnya JDT ketemu Selangor tapi JDT yang juara, berarti juga Sabah akan mendapatkan tiket AFC. Yang pertanda berarti Sabah harus lebih kuat musim depan. Nah tentu salah satunya dengan mendatangkan Darren Lock gitu, dan juga mempertahankan player lain gitu. Nah mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Kita akan tahu siapa lawan JDT nanti malam. Sia-sia semuanya, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.